Wabarakatuh, teman-teman. Beberapa waktu yang lalu saya mengupload 2 video yang menjelaskan tentang kesunahan berpuasa di bulan Rajab atau di bulan haram. Di salah satu videonya itu saya mengambil video salah seseorang ustadz yang mengatakan bahwa tidak ada puasa atau tidak boleh puasa tanggal 1 Rajab dengan harapan pahala 1 tahun berpuasa, dan itu hadisnya maudhu. Dalam video tersebut dia menjelaskan bahwa tidak boleh mengkhususkan puasa 1 Rajab dengan berharap mendapatkan pahala selama 1 tahun, karena hadis yang disebutkan atau hadis yang populer itu adalah hadis maudhu, la yasihu an Rasulillah SAW. Kemudian saya menanggapi persoalan itu, teman-teman, ya. Sebenarnya yang menjadi diskusi saya dalam video tersebut itu bukan persoalan pahalanya, tapi yang menjadi fokus pembahasan saya itu adalah masalah kesunahan puasanya. Sunnah puasanya di bulan Rajab itu puasa apa? Puasa Rajabnya atau puasa sunnah sebagaimana Senin Kemis, sebagaimana Ayyamul Bid ataupun Shaumud Daud yang dilaksanakan di bulan Rajab. Nah, di situ komentar banyak sekali, teman-teman. Banyak sekali, Anda gagal paham, Bang. Anda tidak teliti apa segala macam. Teman-teman, yang ingin saya jelaskan kembali ataupun mengajak untuk ayo kita berdiskusi bareng, nggak apa-apa. Kalau larangan itu terkait pahalanya, saya setuju, karena memang hadisnya dhaif atau hadisnya maudhu. Artinya kalau bicara masalah nanti kalau puasa di tanggal 1 atau di awal bulan Rajab mendapatkan pahala selama 1 tahun, itu kalau kita bicara pahalanya, oke, no problem, artinya tidak ada masalah, ya, selesai. Tapi kalau yang dibicarakan adalah tidak boleh puasanya karena niat puasa Rajab, nah ini yang perlu kita diskusikan, teman-teman. Jadi balik lagi, kalau persoalannya masalah pahala, oke, saya setuju, saya cocok, tidak ada pengharapan pahala selama 1 tahun hanya dalam puasa 1 hari di bulan Rajab atau di awal bulan Rajab, karena itu hadisnya maudhu. Tapi kalau bicara tentang masalah puasanya, kita diskusikan lagi, apakah puasa Rajab itu tidak boleh atau tidak ada kesunahan puasa Rajab? Yang ada adalah puasa sunah-sunah yang biasa dilakukan hanya di bulan Rajab itu diperbanyak, atau bagaimana? Sebagaimana yang banyak dipahami oleh kebanyakan orang ataupun orang-orang yang komentar di TikTok saya, banyak sekali yang berkomentar yang demikian itu. Dan saya meyakini dalam video tersebut dia punya keyakinan bahwa tidak ada kesunahan puasa Rajab ataupun kesunahan puasa Ashurul Hurum. Yang ada puasanya adalah puasa sunnah sebagaimana kita tahu, ada Senin Kemis, Ayyamul Bid, Daud, dan seterusnya. Tidak ada puasa sunnah Rajab, tidak ada puasa sunnah Ashurul Hurum. Yang ini kemudian menjadi ketertarikan saya untuk membahas masalah puasa dalam bulan Rajab. Hadis yang dipakai untuk puasa bulan Rajab itu kan bukan hadis yang tadi di awal disebutkan, barang siapa berpuasa di awal bulan Rajab maka Allah mencatatnya sebagai puasa 1 tahun atau mendapatkan pahala sebanyak 1 tahun, seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Itu hadisnya maudhu. Bukan itu yang dipakai. Yang dipakai itu akan ada hadisnya ketika ada seorang sahabat sahabat Al-Bahili yang jumpa dengan Rasulullah. Ini hadisnya sudah panjang sekali, teman-teman, ada kronologinya, ada cerita yang melatar belakanginya, tapi saya ambil di bagian akhirnya saja. Rasulullah perintah kepada sahabatnya untuk kalau mau berpuasa, ya sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga selainnya. Termasuk Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini. Jadi yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Berpuasalah kamu di bulan haram lalu tinggalkan. Berpuasalah kamu di bulan haram lalu tinggalkan. Berpuasalah kamu di bulan haram lalu ditinggalkan. Nah, apakah redaksi hadis demikian itu dimaknai bahwa bulan Rajab itu tidak punya kesunahan khusus puasa bulan Rajab, tapi puasanya adalah puasa sunnah Senin Kemis, Daud, Ayyamul Bid, dan seterusnya, yang sebagaimana kita tahu bahwa ada kesunahan-kesunahan sebagaimana biasa dilakukan. Apakah tidak ada kesunahan yang secara khusus untuk bulan Rajabnya ataupun bulan-bulan selain bulan Rajab, karena Ashurul Hurum itu tidak hanya bulan Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi
kita boleh diskusi teman-teman ya, bahwa kenapa Rasulullah mengatakan suminal hurumi watruk, itu menunjukkan bahwa adanya kesunahan berpuasa di bulan haram. Dengan niat apa? Dengan niat berpuasa di bulan haram itu sendiri, bukan atas nama puasa Senin Kemis, bukan atas nama puasa Ayyamul Bid, bukan atas nama puasa Daud, bukan atas nama puasa sunnah mutlak, tetapi memang kita berniat puasa untuk Ashurul Hurum, berpuasa berniat untuk mendatangi sunnahnya bulan Rajab, sunnahnya puasa di bulan Rajab, sunnahnya puasa di bulan Dzulqa'dah, sunnahnya puasa di bulan Dzulhijjah, sunnahnya puasa di bulan Muharram. Jadi Rasulullah mengatakan suminal hurumi watruk, suminal hurumi watruk, itu menunjukkan ada indikasi bahwa dalam bulan-bulan tersebut memang punya kesunahan tersendiri, bukan atas nama sunnah-sunnah yang lain, bukan seperti Senin Kemis dan lain yang sebagainya tadi saya sebutkan. Karena apa? Karena tanpa Rasulullah menyebutkan suminal hurumi watruk pun ya, di bulan-bulan selain bulan haram seperti Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, itu semuanya disunahkan. Senin Kemis disunahkan, tidak hanya minggu pertama, minggu kedua, semua minggu, Senin Kemis setiap minggunya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai minggu terakhir pun tetap sunnah. Senin Kemis itu sunnah, dan itu tidak hanya di bulan haram, di bulan Syawal, di bulan Syawal ia ada, kemudian di bulan selain haram ya, maksudnya berarti Sopar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Syaban, itu Senin Kemis itu sunnah semua. Jadi tidak perlu ada kalimat minal hurumi watruk kalau misalkan yang dimaksudkan adalah puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid juga setiap bulan ada, tanggal 13, 14, 15 itu ada setiap bulannya. Maka ketika Rasulullah mengatakan suminal hurumi watruk, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab I'anatul Thalibin, yang dimaksudkan adalah puasa Ashurul Hurumnya, puasa bulan Rajabnya, begitu, puasa bulan Rajabnya, puasa bulan Dzulqa'dahnya, puasa bulan Dzulhijjahnya, puasa bulan Muharramnya. Itu yang dimaksudkan, bukan puasa-puasa sunnah atas nama yang lain. Sehingga teman-teman, kalau kita berpuasa di bulan Rajab dengan niat kita mendatangi sunnahnya puasa di bulan Rajab, pas dilalah yang kita puasa itu hari Senin, maka kita dapat dua-duanya dengan kita berniat dua. Satu, kita berniat berpuasa mendatangi sunnahnya bulan Rajab, serta kita berpuasa berniat mendatangi sunnahnya hari Senin. Itu kita dapat dua-duanya. Atau misalkan hari Kamis, kita juga dapat dua-duanya. Atau pas kita puasa Rajabnya itu pas Ayyamul Bid, tanggal 13 kita puasa. Jadi Ayyamul Bidnya kita dapat, kesunahan puasa bulan Rajabnya kita dapat. Jadi begitu kira-kira. Sama analoginya begini. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sitan min Syawal, faka'annama shoma ad-dahra kullah." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan, lalu kemudian dia berpuasa juga 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah atau seperti halnya dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Coba kita amati dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang terbuka teman-teman ya. Rasulullah perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, jelas itu karena wajib. Dalam Al-Qur'annya jelas, kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, adapun 6 hari di bulan Syawal, dan kemudian kan tadi bahasanya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan lalu kemudian 6 hari di bulan Syawal, maka seperti dia berpuasa selama 1 tahun. Itu kan hadisnya hadis sahih. Nah, 6 hari di bulan Syawal itu puasanya puasa apa? Sobat saya tanya kepada teman-teman, puasanya puasa apa? Apakah puasa Senin Kemis, puasa Daud, atau puasa Ayyamul Bid? Kan tidak. Puasanya tetap puasa ya sitan min Syawal. Misalkan contoh hari tanggal 2 Syawal saya ingin berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kan mulainya tanggal 2. Karena tanggal 1 kan haram ya, Idul Fitri. Saya berniat untuk mendatangi sunnahnya berpuasa di bulan Syawal, kan begitu niatnya. Masa niatnya Senin, niatnya puasa Kamis, niatnya puasa sunnah Daud, niatnya puasa sunnah Ayyamul Bid? Kan tidak. Tetap niatnya adalah puasa untuk mendatangi kesunahan di bulan Syawal. Kan begitu, sama. Kalau yang satu yang tadi awal redaksinya adalah suminal hurum, kalau yang barusan saya sebutkan itu redaksinya adalah sumaat ba'husitan min Syawal, berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi bedanya apa? Bedanya apa coba? Kalau bulan haram itu tidak ada kesunahan puasa khusus, sehingga puasanya Senin Kemis yang sebagaimana kita tahu. Kalau Syawal itu puasanya puasa Syawal, padahal sama-sama saja, hanya kalau Syawal itu disebutkan 6 hari, kalau hurum itu tidak disebutkan berapa hari, sehingga hanya suminal hurumi watruk, suminal hurumi watruk, suminal hurumi watruk. Tapi pada intinya sama poinnya, bahwa di bulan haram itu kita sunah puasa, di Syawal juga kita
sunnah puasa. Kalau di Syawal itu kita niat untuk mendatangi sunnahnya Syawal, maka di bulan haram pun sama, kita berniat untuk mendatangi sunnahnya bulan haram, bukan atas nama sunnah yang lain, bukan atas nama sunnah Senin Kemis ataupun yang lain yang sebagaimana tadi saya sebutkan. Di Syawal juga sama, 6 hari di bulan Syawal itu sunnahnya atas sunnahnya Syawal itu sendiri, bukan atas nama Senin Kemis. Nah, 6 hari di bulan Syawal itu bukan saya puasa di hari Seninnya, di hari Kemisnya, tidak, di hari apa saja 6 hari masuk pada bulan Syawal itu sudah sunnah. Artinya walaupun hari Minggu, hari Sabtu tetap sunnah. Contoh hari raya Idul Fitri jatuhnya pada hari Jumat, berarti kan tanggal 2-nya mulai hari Sabtu, itu kita sunnah puasa. Atas nama apa? Senin bukan, Kamis bukan, Ayyamul Bid bukan, maka atas nama ya Syawal itu sendiri. Sama dengan Rajab datangnya tanggal 1 itu hari Minggu, maka sunnahnya ya walaupun dia hari Minggu ya sunnah kita puasa, tidak atas nama hari Senin, tidak atas nama hari Kamis dan seterusnya. Mungkin kita diskusi nggak apa-apa teman-teman ya, untuk masalah persoalan-persoalan furu'iyah seperti ini, ayo kita diskusi. Yang penting ada referensinya, ada rujukan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau saya mengambil rujukan jelas dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah itu semacam itu penjelasannya, termasuk dalam kitab I'anatul Talibin, bahkan dalam kitab I'anatul Talibin itu kesunahan puasa di bulan Rajab tidak hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari. 1 bulan kalau kuat itu bagus, ada fadilah, keutamaan tersendiri. Tidak hanya 1 hari, 2 hari. Kalau mampu, kalau tidak ada pemberatan terhadap diri sendiri. Tapi kalau semisal merasa masyaqqah, tidak mampu, ya jangan dipaksa. 1 hari, 2 hari cukup, nggak apa-apa. Atau 3 hari cukup. Syukur-syukur ada yang biasa sampai 10 hari, itu boleh, nggak apa-apa. Jadi itu saja teman-teman ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ayo. Masih tidak setuju, kita diskusi, nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.